Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, di video ini kita akan analisa saham yang rutin bagi dividen tapi masih under value. Ternyata di tahun 2024 ini juga dividen yieldnya sangat menarik guys, di angka 10%-an. Valuasi masih murah dan juga labanya mengalami kenaikan. Dan kita melihat ya guys ya, kita analisa saham ini juga sudah bisa bagi dividen sejak IPO-nya, bahkan di saat krisis pandemi COVID-19. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Jadi saham yang akan kita analisa dan juga cukup menarik guys untuk dividen investing adalah saham CLPI, yaitu PT Color Park Indonesia Tbk guys ya. Colorpack Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis percetakan dan juga perdagangan alat tulis. Perusahaan memproduksi tinta untuk kemasan fleksibel dan juga kemasan rokok, tinta ramah lingkungan dan lapisan PVC, lalu lain-lain guys. Nah, untuk bisnisnya ini dikelompokkan menjadi 5 segmen operasi. Yang pertama adalah grafur, lalu ada film, perekat, pelapis, dan juga resin plastik. Selain pasar domestik, produknya juga diekspor ke luar negeri, terutama ke Australia dan juga ke Cina. Pabriknya berlokasi di Tangerang dan juga Sidoarjo, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 September 1988, masuk ke dalam sektor perdagangan barang baku dan juga barang kimia. Untuk emiten sejenis ada AKPI, lalu ada APLI, Avia, DPNS, EKA, dan juga OBMD. Tanggal IPO-nya di 30 November 2021 dan sudah bisa bagi dividen 1 tahun sejak IPO. Masuk ke dalam papan pengembangan ya dengan kapitalisasi market 376 miliar. Sedangkan untuk komposisi pemegang sahamnya ada Chandra Natali Wijaya, lalu ada PT Bukit Jaya Semesta, Incolor In PT Limited, dan juga masyarakat 34%-an. Seperti itu. Nanti kita akan update kembali ya kalau misalkan ada perubahan. Sedangkan untuk komposisi ya pendapatannya di sini yang paling besar adalah pendapatan dari grafur 49%, lalu dari penjualan film 32% dan adesif atau perekat 15,5%. Lalu yang keempat ada coating sebesar 3,4%-an. Untuk penjualan produknya 97,7% dijual kepada pihak ketiga, sedangkan 2,3%-nya dijual kepada pihak berelasi. Nah, jadi CLPI ini atau PT Color Park Indonesia masuk ke dalam sektor barang baku dan juga masuk ke dalam indeks syariah. Di hari Jumat kemarin, mengalami kenaikan 1,62% di harga Rp1.230 per lembar saham. Dan nanti ya di akhir video, kita akan melihat berapa sih besaran dividen dan juga harga wajar dari saham CLPI ini guys ya. Jadi CLPI, kalau misalkan kita lihat dari sisi valuasi ya, PE ratio di angka 5,6 kali dengan PBV di angka 0,6 kali. Jadi valuasinya masih sangat murah dan juga menarik. Lalu kita cek ternyata net income atau laba bersih dari CLPI pada kuartal 1 2024 ini juga mengalami kenaikan yang cukup bagus ya secara year on year-nya dari kuartal 1 di tahun sebelumnya sebesar 12 miliar naik menjadi 17 miliar rupiah dan diproyeksikan untuk annualize juga ini akan mengalami kenaikan juga. Nah, kalau misalkan laba bersihnya naik sepanjang 2024, jadi ada kemungkinan dividen di tahun depan itu juga akan lebih besar lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau misalkan saham yang teman-teman pegang ternyata labanya itu menurun, apalagi labanya anjlok, maka ada potensi saham tersebut dividennya akan lebih kecil atau bahkan tidak bagi dividen di tahun berikutnya. Jadi tetap teman-teman harus hati-hati guys ya. Lalu kita cek dari sisi debt to equity ratio ya guys atau liabilitas to ekuitas di mana di sini juga masih cukup rendah untuk total hutangnya di angka 247 miliar sedangkan ekuitasnya 572 miliar. Jadi hutang dari CLPI juga masih sangat aman ya dengan rasio 40% saja. Kita cek dari sisi profitabilitas memang tidak terlalu tinggi, di mana gross profit margin 13% dan net profit margin di angka 7,17%. Lalu untuk dividen di tahun sebelumnya adalah di angka 4,9%. Nah, dengan dividen di tahun 2024 ini yang mencapai 10%, berarti kan ada peningkatan nih dari sisi pembagian dividen, sehingga dividen yield-nya juga ada kenaikan, seperti itu.
Lalu kita cek dari sisi return on equity, ternyata juga cukup menarik guys, di angka 9,95%. Nah, dari rasio fundamental kita sudah bisa melihat bahwa saham CLP ini juga sebenarnya menarik ya, di mana laba bersihnya terus naik, pembagian dividen juga terus naik, dan kita lihat valuasinya masih cukup murah dengan rasio hutang yang juga masih aman. Minusnya mungkin hanya di sisi profitabilitas saja gitu guys ya. Profitabilitasnya untuk NPM-nya tidak terlalu tinggi aja. Sebenarnya seperti itu ya untuk saham CLPI. Nah, kalau misalkan kita perhatikan secara year to date guys ya, saham CLPI ini juga sudah mengalami kenaikan yang cukup bagus sebesar 24,87%. Itu dari harga di bawah 1000 ya, sekitar 900-an naik sampai di 1200. Nah, ini menandakan bahwa saham-saham yang memiliki fundamental bagus, apalagi dia rutin bagi dividen, pasti harga sahamnya akan diapresiasi oleh market. Seperti itu. Lalu kita cek juga dari laporan keuangannya. Ternyata ya di tahun 2023 itu total pendapatan dari CLPI sebenarnya ada penurunan. Ya, dari 831 miliar turun menjadi 806 miliar saja. Tapi yang menarik dari sini adalah di mana total beban pokok penjualannya menurun sangat signifikan dari 753 miliar menjadi 698 miliar. Yang berarti laba kotornya mengalami kenaikan gitu guys ya. Jadi meskipun pendapatannya sedang turun tapi ada efisiensi sehingga beban pokok penjualannya juga menurun seperti itu. Lalu kita cek juga ternyata laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mengalami kenaikan dari 35 miliar menjadi 53 miliar ya. Ini untuk tahun 2023. Sedangkan untuk potensi di tahun 2024 ya, kemungkinan untuk laba bersihnya akan naik dari 53 miliar tadi menjadi 67 miliar rupiah. Dan ini sangat bagus tentunya ya. Setidaknya untuk 1 tahun ke depan kita sudah bisa memastikan bahwa CLPI labanya akan naik. Nah, maka kita masih punya potensi untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi juga dari saham ini ya, dari saham CLPI ini. Lalu kita cek ya dari sisi company background ya, tadi pun sebenarnya sudah kita bahas di mana pengendalinya adalah Incolor Pty Limited memegang 50%, masyarakatnya ternyata turun guys menjadi 28%-an. Yang berarti ini kan pastinya ya ada dilakukan buyback saham. Lalu kita cek juga ternyata untuk holding composition paling besar pemegang saham dari CLPI adalah investor asing ya guys ya. Ternyata investor asing memegang 51%, sedangkan untuk lokal 40% saja. Kita cek lokalnya dulu. Untuk lokal paling besar adalah investor individual 40% ya, sedangkan untuk perusahaan dan juga lain-lain cukup kecil. Kita cek untuk investor asing ya yang memegang saham CLPI paling besar itu dari dana perusahaan 51%. Ya, sedangkan investor individualnya juga cukup kecil di sini. Jadi untuk CLPI ini ternyata holder paling banyaknya adalah investor asing ya atau foreign dengan porsi 51,84%, seperti itu. Harga IPO-nya dulu di angka 200 ya. Dan kita juga melihat ya bahwa jumlah pemegang saham dari CLPI juga mengalami penurunan, yang berarti kan banyak yang melakukan profit taking ya ketika harga sahamnya sudah naik tinggi. Nah, jadi teman-teman harus lihat bahwa saham IPO bahkan di tahun 2023 lalu guys ya, karena saya kan juga mengikuti ya saham-saham IPO, saya mencari gitu ya, saham apa sih yang punya potensi beggar, dan ternyata saham BDKR guys yang beggar gitu ya, yang cuan beggar adalah saham BDKR. Nah, jadi saham-saham yang IPO juga tidak bisa teman-teman remehkan sebenarnya. Oh, ini untuk cari uang retail katanya ya. Padahal banyak juga saham IPO itu yang fundamentalnya bagus gitu ya. Seperti contohnya PGEO. PGEO juga sempat naik tinggi. Lalu ya kalau Aman Brand itu kan memang ada faktor konglomerasi gitu guys ya. Lalu ada juga saham IPO yang dia langsung bisa bagi dividen ya secara rutin. Itu adalah NCKL salah satunya. Nah, itu kan kita tidak bisa mengindahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk ya, meskipun sebagian besar adalah perusahaan yang bisa dikatakan ya jelek ya, fundamentalnya, hutangnya besar dan lain-lain, tapi tidak jarang juga kita menemui bahwa saham IPO itu adalah saham yang dia juga sebenarnya ingin ada kemajuan ya, dia ingin membagikan dividen, dia juga ingin berkembang gitu guys ya. Jadi tidak bisa kita pukul rata, oh saham IPO semua ini rampok gitu ya, nggak bisa kita pukul rata seperti itu, karena banyak juga perusahaan-perusahaan IPO yang dia malah bagus, bahkan cuan beggar seperti itu guys ya.
Lalu kita cek ya, tadi sempat kita bahas di awal bahwa CLP ini sudah bisa rutin bagi dividen sejak IPO. Buktinya mana ya, teman-teman bisa cek di investing.com, di mana di tahun 2022 guys ya, itu kan IPO di tahun 2021 ya. IPO-nya CLPI di 2021. Di pertengahan tahun 2022 ini sudah bisa langsung bagi dividen. Ya, meskipun yield-nya kecil ya, hanya 2% saja. Lalu kita lihat ya, ada sedikit peningkatan itu di tahun 2010 ya. Dividen yield-nya naik nih menjadi 5%-an. Ya, meskipun sempat turun lagi 2011, 2012. Lalu di tahun 2015 juga sempat naik guys untuk dividen yield-nya menjadi 8%. Di tahun 2017 juga naik lagi menjadi 9%. Jadi memang dividen dari CLP ini naik turun ya, kadang 7%, kadang 4% gitu guys ya, kadang 6%, tapi sudah mulai stabil itu sejak 2017 ya. Mulai stabil di angka 6% ke atas nih ya, 5%, 6% ke atas lah. Jadi sudah sangat menarik sebenarnya untuk CLPI ini. Ya, di tahun 2020 teman-teman lihat 2019 ya, tutup buku 2018 untuk 2020-2021 berarti. 2020 masih bisa bagi dividen dengan yield 7,3%. Di tahun 2021 masih bisa bagi dividen 7,2%. Yang berarti menandakan bahwa CLP ini adalah saham yang dia punya kepentingan untuk bagi dividen. Berarti kan ada urgensi ya dari pengendalinya agar perusahaan ini bisa bagi dividen gitu guys. Jadi ini sebenarnya adalah peluang ya untuk dividen investing. Mungkin teman-teman juga bisa melihat perkembangan dari perusahaan ini dari laba bersihnya aja sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau misal teman-teman bisa dan juga pandai membaca laporan keuangan, itu pastinya akan lebih yakin lagi. Seperti itu guys. Karena kita melihat ya banyak sekali investor-investor yang dia itu tidak mau invest di saham yang terlalu famous ya, saham yang terlalu terkenal. Itu mereka kadang tidak mau guys. Mereka pengennya itu cari hidden games. Mereka pengennya cari hidden stocks gitu ya. Saham-saham yang bagus tapi tersembunyi gitu. Mereka pengennya sahamnya itu tidak banyak orang yang tahu, tapi ketika labanya naik, dividennya naik, harga sahamnya bisa melonjak tinggi ya. Kadang ada juga investor yang seperti itu. Lalu kita cek dari pergerakan harga saham CLPI ya sejak tahun yang lalu ya, sejak 2005 2006 ya. Di sini 2008 sempat naik ke 1.600. Lalu kita cek juga sempat anjlok juga ya, di 2010 ini sempat anjlok. Lalu kita cek ada kenaikan lagi itu di tahun 2011 ya. Di bulan Mei 2011 sempat naik tinggi nih guys, CLPI ke harga 2.750 ya. Di sini sempat naik tinggi ya, mungkin ini juga masuk ya, pernah menjadi saham anomali. 2.700 menjadi harga tertinggi ya guys ya selama saham ini berkiprah di bursa efek. Nah, lalu kita cek juga turun lagi itu di tahun 2012 dan juga di tahun 2013. Kembali ke harga wajar. Ya, bahkan harganya under value lagi gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan di tahun 2020 juga kembali lagi ke harga 500-an. Itu berarti harga saham CLP ini sempat sangat terdiskon. Dan 1 April 2020 bisa langsung naik lagi, bisa bangkit lagi. Ini candle monthly ya guys ya, bukan candle daily. Kalau candle daily memang lebih banyak sideways. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga memang dari tahun 2022 ya sampai 2023 lalu ya, akhir 2023 ini memang saham CLP ini cukup sideways ya, cukup lama sideways nih, 2 tahun dia sideways ya, ada sedikit kenaikan gitu guys ya, tapi dia sideways kembali. Kalau misal teman-teman lihat chart daily-nya memang cukup membosankan ya, lebih banyak sideways-nya. Nah, tapi ketika di tahun 2024 ini akan bagi dividen dengan yield 10%, maka di bulan ini ya, di bulan Mei Juni harga sahamnya naik 14,95%. Sorry, di Juni ya, di Juni naik 14,95% seperti itu. Jadi mulai naik ke area resisten di 1.200-an. Kalau misalkan kalau misal kita balik lagi gitu guys ya ke historisnya, maka CLPI sebenarnya sudah pernah menyentuh level 1.900 bahkan di 2.600-an. Nah, lalu kita akan lihat harga wajar dari CLPI ini guys ya. Di sini untuk harga wajar berdasarkan PBV atau book value, karena PBV saat ini adalah di angka 0,66 kali, maka value per lembar saham ya atau value per share untuk saham CLPI adalah di angka 1.868 per lembar saham. Yang berarti kan masih under value nih ya untuk saham CLPI-nya. Ya masih ada upside sampai 1.800-an.
Lalu berdasarkan IPS kali 10, harga wajar CLPI itu di harga 1.720. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value guys ya, dengan melihat dari pertumbuhan IPS-nya. Kalau misal kita lihat growth IPS ya, ini ada di angka 8,51%. Kita akan buka saja langsung di sini guys untuk harga wajar dari saham CLPI ya, menurut perhitungan kita adalah di harga 2000-an. Ya guys ya, di harga 2000. Menurut PBV-nya di angka 1800, lalu menurut IPS kali 10 1700, tapi menurut perhitungan kita itu di harga 2000-an. Berarti PBV-nya kalau misalkan bisa naik ya di atas PBV 1 ini bisa tembus 2000-an lagi, seperti itu. Sedangkan harga saat ini di 1230, maka ada margin of safety sebesar 41,20%. Ini harga saham atau valuasinya juga cukup terdiskon. Untuk dividen CLPI ya, di tahun 2024 ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya, IPS-nya juga naik. Nah, teman-teman kalau misalkan mau dividen investing ini harus paham dulu ini ya. Kalau misalkan IPS-nya mengalami kenaikan berarti dividen berpotensi naik. Kalau DPR-nya naik, otomatis ada potensi dividen juga akan naik lagi. Nah, di sini cocok ya, kasusnya adalah CLPI, di mana IPS-nya naik dari 116 menjadi Rp172 per lembar saham. DPR-nya juga naik dari 52% menjadi 74%, maka dividen dari CLPI untuk tahun 2024 adalah di angka Rp128 per lembar saham. Kita tandai guys ya. Ini untuk dividen di tahun sebelumnya itu Rp61 per lembar saham, sedangkan dividen di tahun 2024 ini adalah Rp128 per lembar saham. Dividen yield-nya juga naik dari 5% menjadi 10%. Seperti itu guys. Jadi ini adalah poin penting ya yang harus teman-teman pahami, adanya kenaikan laba bersih atau penurunan laba bersih itu menjadi faktor utama dari pembagian dividen. Seperti itu guys ya. Kita sudah bahas saham CLPI. Kalau misal teman-teman mau dibahas saham lainnya yang juga menarik, boleh tulis di kolom komentar. Atau ada pendapat juga boleh guys ya, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.